Shalom, saudara-saudaraku terkasih. Dua bacaan yang luar biasa, surat kepada orang Ibrani dan juga dari Injil Markus memberikan gambaran untuk kita. Gambaran apa? Dikatakan dari surat Ibrani tadi, kepada orang Ibrani dikatakan, saudara-saudara ingatlah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita karena kamu harus bertahan dalam perjuangan yang berat. Saudara-saudara, ingatlah di masa lalu bahwa engkau harus mengalami perjuangan yang berat. Dalam kitab suci kita semua sudah diingatkan akan adanya perjuangan yang berat. Akan adanya jalan penderitaan. Dan dalam renungan, dalam khotbah, atau dalam saya memberikan rekoleksi atau retret, saya tidak pernah bosan-bosannya, saudara-saudari, mengingatkan akan hal ini. Mengingatkan akan hal ini. Bahwa ada penderitaan, ada beban berat, ada situasi sulit. Tapi dalam Injil Markus tadi dikatakan, kerajaan surga diumpamakan seperti biji sesawi yang kecil, yang mungkin tidak diperhitungkan, tetapi setelah tumbuh bahkan lebih besar dari segala sayuran yang ada. Saudara-saudari yang terkasih, itu artinya apa untuk kita? Yesus sebagai perwujudan dari kehadiran kerajaan Allah itu, sebagai sumber keselamatan kita, datang ke dunia. Coba Anda renungkan baik-baik. Kalau Tuhan memang mau kita semua mulia di dunia ini, enak di dunia ini, pasti Tuhan tidak lahir di kandang domba di Bethlehem, saudara-saudari. Tuhan mungkin lahir di rumah sakit yang mewah, datang dengan segala kemewahan. Tuhan seperti gambaran orang zaman sekarang ini, kemewahan, kerajaan, kemuliaan. Di dunia seperti itu. Tapi kalau Anda melihat perjalanan hidup Yesus, dari Yesus lahir sampai Yesus wafat, Anda melihat Yesus jauh dari kemewahan. Jauh. Penderitaan demi penderitaan Yesus alami, ditolak, difitnah. Dari sejak Yesus mau lahir, Bunda Maria dan Santo Yosef ditolak di beberapa penginapan. Bahkan terpaksa haruslah Yesus dilahirkan di kandang domba. Dan itu artinya untuk apa? Untuk kita, bahwa Tuhan kita pun masuk dalam sejarah hidup manusia lewat sesuatu yang rendah, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tidak diperhitungkan. Dan Yesus pun berkata kepada para murid, tidak ada tempat bagi putra manusia meletakkan kepalanya. Artinya bahwa Yesus benar-benar mau sejajar dengan kita, yang khususnya yang menderita. Nah, kalau begitu, apa sih artinya penderitaan itu bagi kita? Apa artinya beban hidup itu bagi kita? Apa artinya? Saudara-saudariku yang terkasih, kuasa kegelapan, kata sebut setan, katakanlah demikian, mempengaruhi manusia itu, membuat manusia menipu mata manusia, menipu pikiran manusia, menipu rasa manusia, indera manusia, untuk mengecap yang enak-enak, saudara-saudari. Yang nikmat, yang enak. Dan hal ini yang membuat kita terjebak dalam tipuan setan. Tetapi, kalau hari ini kita misah kerahiman ilahi, kita belajar dari kerahiman Allah. Kita belajar dari kerahiman ilahi. Yaitu apa? Hati yang penuh perhatian kepada mereka yang terluka, mereka yang lemah, mereka yang letih, lesu, dan beban berat. Dan solidaritas dari Tuhan Allah itu terjadi pada diri kita. Wow! Ini luar biasa, saudara-saudari. Tuhan Allah bersolider dengan Anda dan saya. Jadi, tidak usah takut dengan penderitaan. Berkali-kali saya mengatakan tidak usah takut, saudara-saudari. Kalaupun saya dan Anda harus menderita, kalaupun saya harus sakit, Anda harus sakit, harus mengalami kesusahan, saya mengajak Anda
Tidak usah takut. Saya bukan menina-bobokkan Anda. Saya tidak menimang-nimang Anda sekedar menghibur Anda. Tidak. Tetapi itulah konsekuensi kita. Ingat dan baca kitab suci. Yesus Kristus Tuhan kita datang ke dunia ini dengan segala kerendahan hati, dengan segala kemiskinan, dengan segala kesederhanaan. Jadi kita pun dipanggil untuk hidup demikian. Bukan berarti Anda yang kaya harus miskin. Tidak. Kalau Anda dikaruniai Tuhan berkat melimpah kaya, berjiwa miskinlah di hadapan Tuhan. Berjiwa rendah hatilah di hadapan Tuhan. Berusahalah untuk apa? Untuk tidak menekankan kesombongan di mata Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak bisa memungkiri ini. Kerahiman ilahi menguatkan kita di saat kita sulit. Seberat apapun penderitaan Anda, terutama selama masa pandemi ini. Pandemi yang tidak pandang bulu, entah kaya, miskin, pejabat, atau orang biasa, orang hebat, atau orang biasa-biasa saja, bisa terkena COVID-19 ini. Ini sebenarnya mengingatkan Anda dan saya betapa rapuhnya manusia. Manusia itu begitu rapuh, begitu lemah. Jadi apa yang kita sombongkan? Uang kita kah? Jabatan kita kah? Status kita kah? Saudara-saudari, bukan. Kita tidak bisa membanggakan itu semua. Coba Anda renungkan, saudara-saudari. Saya juga merenungkan. Apa yang bukan punya Tuhan di dalam diri kita? Baju kita? Coba saya mau bertanya kepada Anda. Apa yang bukan punya Tuhan? Semuanya punya Tuhan. Bahkan badan kita pun punya Tuhan. Tapi hanya satu yang bukan punya Tuhan yang ada dalam diri kita. Yaitu dosa-dosa kita. Renungkan baik-baik. Semua punya Tuhan. Rumahmu, hartamu, keluargamu, apapun yang kau banggakan punya Tuhan. Tapi dosamu bukan punya Tuhan. Dosamu milikmu sendiri, milikku sendiri. Tidak bisa kita mengklaim dosa saya punya Tuhan. Bukan. Tetapi kalau Anda ditanya, kalau gitu apa yang patut dipersembahkan kepada Tuhan? Saya berani mengatakan kepada Anda, ya dosa kita. Loh, Romo gimana? Masa dosa untuk persembahan? Artinya niat kita untuk bertobat. Niat kita untuk berubah. Niat kita untuk mengatakan, Tuhan ampunilah aku orang berdosa. Itu yang dikatakan Thomas Didimus. Itu yang dikatakan Petrus. Berkata kepada Tuhan, Tuhan ampunilah aku orang berdosa. Tuhan ampunilah aku orang berdosa. Itu yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudari, ini yang bisa kita persembahkan. Nanti, pada saat kita konsekrasi, dan pada saat kita beradorasi bersama, saya mengajak Anda, persembahkan kerapuhan kita kepada Tuhan. Jangan sombong di mata Tuhan. Kita semua rapuh, kita semua lemah, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini yang kita persembahkan. Tuhan, ini dosa. Ambillah ya Tuhan kebebasanku, kehendakku, budi ingatanku. Ambillah ya Tuhan, saudara-saudari. Ambil kesombongan kita, keangkuhan kita, kekerasan kepala kita, keegoisan kita, nafsu kita, dendam kita. Itu biar Tuhan ambil, saudara-saudari. Sehingga kita menjadi bersih di hadapan Tuhan. Anda tahu, kalau saya memegang mangkok ini, saudara-saudari, kalau mangkok ini pecah, masih bisa dipakai. Tapi kalau mangkok ini kotor, tidak bisa dipakai. Harus dibersihkan dulu. Biarlah kita yang kotor ini dibersihkan dulu. Kemarin, pada misa Jumat, pada misa hari Minggu, saya mengatakan, tidak ada orang kudus yang tidak punya masa lalu. Dan tidak ada orang berdosa yang tidak punya masa depan. Pada saat Anda bertobat, Anda punya masa depan. Orang kudus pun, yang suci pun pernah berbuat salah.
Berarti di masa lalu ada salah. Tetapi seberat apapun dosa seseorang, dia punya masa depan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita persembahkan kerapuan kita kepada Tuhan. Sehingga yang ada dalam diri kita adalah kekosongan yang diisi oleh Tuhan. Karena kerapuan kita, kelemahan kita, dosa-dosa kita, kita persembahkan bagi Tuhan. Sehingga iman kita bertumbuh. Dan biarlah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi berkat bagi saudara-saudari kita, terutama masa-masa pandemi ini. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa menjadi berkat bagi kehadiran kerajaan Allah di dalam diri kita. Semua punya masa lalu. Mungkin pahit, mungkin getir, mungkin tidak enak, mungkin menyakitkan. Tapi masa lalu itu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan ambil. Tuhan akan bersihkan Anda. Tuhan akan bersihkan diri kita. Tuhan menyucikan Anda dan saya. Karena Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Anda dan saya dibawa kepada kesempurnaan. Saudara-saudariku, tetaplah bersemangat di dalam Tuhan. Kita persatukan doa kita, kurban kita nanti di dalam doa konsekrasi, doa syukur agung, dan juga di dalam adorasi bersama. Tuhan memberkati Anda. Kita hening sejenak.